Alhamdulillah kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Kita kemarin masih bab 2. Jadi masih bab tentang keutamaan tauhid dan juga dosa-dosa yang dihapuskan karenanya. Qala muallif rahimallahu wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini amin. Walahuma fi hadisi idban. Fa inna Allaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Walahuma ay Rawal Bukhari wa Muslim. Yang dimaksud lahuma ini ada hadis ini di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim di dalam Sahih dan Bukhari dan Muslim fi hadis Idban, ini dalam hadis Idban. Idban huwa Idban bin Malik bin Amr. Idban ini adalah yang Idban bin Malik bin Amr bin Ajlan Al-Ansari, sahabat Ansar, min Bani Salim bin Auf. Sahabiyun masyhur, seorang sahabat yang terkenal, yang beliau wafat di dalam masa kekhalifahan Muawiyah. Qala fa inna Allaha, sesungguhnya Allah harrama 'alan nari, mengharamkan atas neraka, tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Siapa? Yaitu man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Yani orang yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah, yang dengan itu ia mengharapkan wajah Allah. Ia mengucapkan itu hanya karena mengharapkan wajah Allah. Mukhlisan min qalbihi, dia ikhlas. Dia ikhlas mengucapkan kata-kata itu, ikhlas dari dalam hatinya. Bukan karena riya, bukan karena manusia, bukan hanya karena untuk menutupi zahirnya saja. Tapi dia ucapkan itu benar-benar ikhlas dari dalam hatinya. Wa mata ala dzalik, disebutkan, dan ia pun mati di atas kalimat tauhid tersebut, yakni kalimat la ilaha illallah. Walam yakulha nifaqon, jadi ia tidak mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah itu hanya sekedar untuk menutupi dirinya saja, atau yaitu nifaq. Nifaq atau munafik, nifaq ini adalah antara ucapan dan hatinya ini tidak sama. Antara ucapan lisan dan juga hatinya tidak sama. Maka ini nifaq. Dan ia mengucapkan ini bukan karena itu, tapi karena mukhlison. Jadi ikhlas hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, makna dari hadis ini bahwasanya Rasulullah SAW ini telah mengabarkan suatu kabar, suatu berita yang sangat kuat, yang sahih, yang benar, bahwasanya man talaffadha bi kalimati la ilaha illallah qasidan ma tadullu alaihi minal ikhlasi wa nafyi sirki amilan bidzalik zahiran wa batinan wa mata ala tilkal hal lam tamassahun nar yaumal qiyamah. Jadi bahwasanya di sini beliau mengabarkan dengan sebuah kabar yang kuat, dan kita ketahui bahwasanya di antara konsekuensi seorang muslim setelah mengucapkan
Syahadat yang kedua konsekuensinya diantaranya adalah yakni tasdiquhu fima akhbar. Setelah orang mengucapkan kalimat syahadat an la wa anna Muhammad Rasulullah, bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah atau hamba dan utusannya, maka di antara konsekuensinya adalah ia hendaknya membenarkan tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan apa saja yang beliau beritakan, beliau kabarkan. Membenarkan. Tidak boleh mendustakan. Kemudian yaitu atu fima amar, mentaati beliau dalam apa yang beliau perintahkan, menjauhi apa saja yang beliau larang dan beliau benci, kemudian hendaknya dia beribadah kepada Allah dengan apa yang beliau syariatkan atau dengan syariat yang beliau bawa. Nah, di sini beliau mengabarkan berita ini bahwasanya barang siapa yang mengucapkan yakni kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, yang dia ucapkan itu dengan ikhlas dan juga dia jauhi dan dia tinggalkan ini kesyirikan dan dia mengamalkan konsekuensinya baik secara zahir maupun batin. Jadi enggak hanya sekedar mengucapkan saja, tapi dia ucapkan itu ikhlas, dan konsekuensinya tentunya adalah meninggalkan berbagai macam bentuk kesyirikan. Konsekuensinya dia hanya beribadah hanya kepada Allah saja, meninggalkan berbagai macam bentuk kesyirikan. Zahirnya demikian, batinnya pun demikian. Wa mata ala tilkal hal, dia mati dalam keadaan semacam itu, maka ia tidak akan disentuh oleh api neraka pada hari kiamat. Ini keutamaannya. Jadi ini menunjukkan keutamaan at-tauhid, keutamaan kalimat ini. Nah, hubungan hadis ini dengan bab, yakni bab tentang keutamaan tauhid, bahwasanya di dalam hadis ini disebutkan sebuah dalil yang jelas bahwasanya dalil yang jelas atau yang menerangkan tentang keutamaan at-tauhid, dan bahwasanya hal itu mengharuskan orang yang mati di atas tauhid ini akan mendapatkan keselamatan, dia akan selamat minan nar, selamat dari api neraka, dan akan dihapuskan dosa-dosa dan juga kesalahan-kesalahannya. Ini sungguh menunjukkan keutamaan at-tauhid yang sangat agung. Maka pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, yang pertama disebutkan yakni fadlu tauhid wa annahu yunqadhu minan nari atau yungkidu minan nar wa yukafirul khotoya. Keutamaan tauhid, dan bahwasanya at-tauhid ini, kalimat ini ketika diucapkan dengan benar dan ikhlas, ia akan bisa menyelamatkan orang yang telah mengucapkannya, ini diselamatkan dari api neraka. Dia tidak akan masuk ke dalam neraka dan bisa menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Tentu ini adalah dosa yang selain syirik. Karena orang yang telah mengucapkan kalimat dengan sempurna, dia mengamalkan konsekuensinya, tentu dia tidak akan melakukan dosa-dosa kesyirikan. Dan terkadang ada orang yang entah mungkin karena nggak paham, terkadang hafal mungkin kalimat ini, tetapi atau mengucapkannya apakah ikhlas apa tidak, tapi kadang-kadang juga masih melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada kesyirikan. Nah, tentunya ini adalah tidak boleh demikian. Kemudian yang kedua, bahwasanya disebutkan tidak cukup di dalam keimanan, di dalam masalah iman tidak cukup hanya sekedar mengucapkan dengan lisan saja, tanpa adanya keyakinan di dalam hati. Sebagaimana keadaan orang-orang munafik. Maka kaum salaf menyebutkan al-iman, iman itu qaulun bilisan. Iman itu
diucapkan dengan lisan. Wa ma'rifatun bil janan, diyakini di dalam hati. Wa amalun bil arkan, diamalkan dengan perbuatan. Jadi iman tidak bisa sekedar hanya lisannya saja mengucapkan, hatinya tidak. Karena ini sama dengan orang munafik. Orang munafik itu lisannya ngomong beriman, tapi batinnya, hatinya tidak beriman, hatinya kufur. Jadi antara ucapan dan lisan dan hatinya tidak sama. Ini orang munafik. Maka ini hendaknya juga diperhatikan. Jadi tidak cukup sekedar yang penting dohirnya baik, yang penting kelihatannya sudah beriman. Masalah keimanan bukan masalah kita dengan manusia. Nah, antara kita dengan Allah, bukan hanya sekedar manusia. Bukan yang penting orang tahu kalau kita seakan-akan sudah beriman. Ini tidak penting ya. Jadi kita diperhatikan orang apa tidak, dipuji orang apa tidak kan tidak penting. Yang penting ini antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Keimanan diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, diamalkan dengan perbuatan. Adapun orang-orang munafik, maka walaupun lisannya ngomong beriman, tapi mereka tidak beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan juga hari akhir, tapi mereka sebetulnya tidak beriman. Maka kita tahu orang-orang munafik tempatnya di dalam neraka. Maka kita bagi seorang muslim jangan sampai juga ada memiliki sifat orang-orang yakni sebagaimana sifat orang-orang munafik. Ketika ada sifat-sifat itu segera ditinggalkan. Ini. Banyak di antara sifat orang-orang munafik. Di antaranya adalah apabila berkata berdusta, apabila berjanji mengingkari, apabila dipercaya khianat. Jadi ayatul munafiqis salas, idza haddasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Ini antara tanda-tanda munafik. Ini zahir yang tampak. Ini hendaknya ditinggalkan. Kemudian yang ketiga dari faedah dari hadis ini, bahwasanya la yakfi fil imani al-i'tiqadu min ghairi nutqin. Sama ini. Kalau tadi tidak cukup dan beriman itu hanya sekedar ucapan saja, hatinya tidak, tanpa diyakini dalam hati. Sebaliknya juga tidak cukup juga hanya diyakini di dalam hati tapi tanpa min ghairi nutqin, tanpa diucapkan. Sebagaimana keadaan orang-orang yang mengingkari atau tidak taat. Jadi ini juga tidak bisa kalau hanya sekedar, yang penting hatinya gitu. Yang penting hatinya. Maka ini sekali lagi iman itu ya diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, atau diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, dan juga diamalkan dengan perbuatan. Inilah iman. Inilah keimanan. Jadi kalau hanya sekedar yang penting hatinya iman, tetapi amalnya tidak menunjukkan itu, ya berarti imannya tidak benar. Yang penting kan sudah beriman, iman kan letaknya di dalam hati misalkan kan. Maka ini nggak boleh. Kelihatan iman tapi nggak pernah sholat, nggak pernah ke masjid. Yang penting kan sudah beriman gitu kan. Iman kan di dalam hati, nggak usah ditampak-tampakkan misalkan. Nah kalau ada orang ngomong begitu salah. Makanya banyak sekali ya. Hadis-hadis di antaranya adalah sabda Rasulullah bersabda yang menunjukkan antara ada kaitannya antara amalan yang zahir gitu dengan keimanan. Dia mengatakan, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman." Jika kalian melihat seorang lelaki yang biasa datang ke masjid untuk apa? Untuk sholat jamaah. Maka saksikan atau nyatakan bahwasanya orang itu beriman. Nah, kan benar. Jadi nggak ada orang di zaman dahulu para nabi, para sahabat, tabiin, orang-orang yang beriman menunjukkan imannya kuat ini meninggalkan amalan yang zahir, amal-amal soleh yang tampak. Tidak.
memang harus dikerjakan dengan di depan manusia. Contohnya sholat berjamaah kan harus ke masjid. Maka Nabi mengatakan tadi, jika kalian melihat seseorang lelaki yang biasa datang ke masjid untuk sholat berjamaah, nyatakan orang itu beriman. Berarti sebaliknya, kalau ada orang beriman, mengaku beriman, apalagi sudah haji misalkan ya, sering juga umroh misalkan, tetapi sholat 5 waktu juga nggak pernah kelihatan di masjid misalkan, ya ini berarti kurang ditingkatkan keimanannya. Ya, jadi ini ada hubungan. Kemudian yang keempat, poin yang keempat, di situ sebutkan tahrimun nar ala ahli tauhid al-kamil. Diharamkannya neraka bagi orang-orang yang melakukan tauhid atau ahli tauhid yang sempurna. Jadi ahli tauhid yang sempurna. Artinya apa? Ketika orang itu bertauhid dengan tauhid yang sempurna, maka ia diharamkan untuk masuk yakni neraka. Kemudian yang kelima, bahwasanya amalan tidak akan bisa bermanfaat. Amalan tidak akan bisa bermanfaat kecuali apabila amalan itu dilakukan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa shawaban ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dan dilakukan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini perlu diperhatikan bahwasanya amalan walaupun amalan ini kelihatannya baik ya, tapi dia tidak akan bisa memberikan manfaat bagi pelakunya kecuali jika amalan itu khalison shawaban. Amalan itu akan diterima oleh Allah Ta'ala apabila dilakukan dengan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga shawaban harus sesuai dengan ajaran, aturan dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan ketika berkaitan dengan ayat alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang telah menciptakan kematian dan juga kehidupan. Dia berluakum untuk menguji kamu sekalian. Ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kalian yang paling bagus amalnya? Allah tidak mengatakan yang paling banyak amalnya, tapi yang paling bagus. Ahsanu amala. Di dalam itu disebutkan bahwasanya yang dimaksud ahsanu amala yakni akhlasu wa aswabuhu. Di antara maknanya atau tafsirannya adalah yaitu yang paling ikhlas dan paling benar. Paling ikhlas maksudnya amal itu dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Aswabuhu yang paling benar maksudnya sesuai dengan sunnah dan ajaran Rasulullah SAW. Jika amalan itu ikhlas, dilakukan ikhlas, saya ikhlas melakukan ini hanya karena Allah. Ikhlas melakukan ini tapi nggak sesuai dengan sunnah, sesuai dengan aturan dia sendiri misalkan, makanya juga tidak diterima. Amalan ini sesuai dengan sunnah tapi nggak ikhlas juga tidak diterima. Hatta yakuna khalisan shawaban, sampai amalan itu dilakukan dengan ikhlas dan juga ditunaikan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka ini yang kita upayakan agar amalan-amalan yang kita lakukan itu bermanfaat, yaitu diterima dan bisa memberikan faedah bagi kita. Ikhlas ini ada ukuran di dalam hati. Maka ini harus selalu diusahakan dan diupayakan. Terkadang orang sudah merasa ikhlas, atau bahkan aku melakukan ini ikhlas, melakukan ibadah ini ikhlas. Semua orang diberitahu, saya ikhlas, melakukan ini ikhlas. Nah ini berarti masih kurang ikhlas. Karena dia omong-omongkan supaya orang lain tahu kalau dia beramal itu ikhlas. Berarti masih ada unsur
mungkin pamernya kah, riaknya ya. Nah ini maka di antara saya mengatakan kalau ikhlas itu, orang yang mengatakan ikhlas berarti kurang ikhlas. Berkaitan dengan sunnah juga demikian. Intinya kita upayakan ini kedua-duanya ini. Nah, kemudian yang poin yang ke-6. Anna man qala la ilaha illallah wa huwa yad'u ghairallah lam tanfa'hu ka khali ubadil kubur al yauma yaquluna la ilaha illallah wa hum yad'una al mauta wa yataqarrabun ilaihim. Yang poin ke-6 di antara faedah dari hadis ini, dia sebutkan bahwasanya barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah sedang dia, keadaannya dia itu berdoa kepada selain Allah, maka ucapannya ini lam tanfa'hu, tidak bisa memberikan manfaat kepada dirinya. Ucapannya tidak bermanfaat. Seperti orang-orang yang menyembah kubur, yaitu mereka mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, akan tetapi mereka itu berdoa mohon kepada orang-orang yang telah mati, meminta pada orang-orang telah mati. Ini. Jadi permasalahan bukan di ziarah kuburnya, akan tetapi mereka minta sesuatu, entah minta kesembuhan, minta rezeki, atau minta keberkahan kepada orang-orang yang telah mati dan di dalam kubur, atau mendekatkan diri kepada mereka. Nah ini dikhawatirkan apa? Ucapannya ini, kalimat tauhidnya yang tidak memberikan manfaat. Maka sekali lagi kalimat ini adalah kalimat yang agung. Kalimat yang agung. Maka hendaknya tidak hanya sekedar diucapkan, tapi lebih penting dari itu adalah difahami. Sebagaimana kaum salaf mengatakan, berkaitan dengan hadis miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Apa artinya? Ada yang tahu miftahul jannah la ilaha illallah artinya apa? Loh, ayang di situ. Yang ngantuk itu siapa nih? Nah, nih. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Kunci surga la ilaha illallah. Disebutkan akan tetapi barang siapa yang datang dengan membawa kunci, tetapi kuncinya tidak ada giginya. Pintu itu kan ada kunci. Mana kuncinya? Pintu ada kunci kan, ada gigi-giginya itu kan. Kalau giginya ini patah gitu, nggak ada giginya, bisa nggak kunci itu digunakan untuk membuka pintu? Hah? Nggak bisa, giginya nggak ada. Nah, disinilah disebutkan man ata bimiftahil la asnana lahu la yuftah lahu. Barang siapa yang datang dengan membawa kunci yang tidak ada gigi-giginya, maka tidak akan dibukakan pintu itu. Nggak bisa digunakan untuk buka pintu itu. Maka gigi-gigi itu ada syarat-syarat la ilaha illallah. Itu maksudnya. Syarat-syarat la ilaha illallah, minha di antaranya adalah ikhlas dia ucapkan itu. Maka sebagaimana Syekhul Islam mengatakan
Sesungguhnya orang yang mengharapkan, jadi mengharapkan wajah Allah, orang yang mengharapkan hal itu mesti harus menyempurnakan wasilah-wasilah, sarana-sarana untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Apabila ia telah menyempurnakannya, dia tunaikan itu dengan sempurna, maka haram baginya api neraka. Tahriman mutlak, yaitu dengan keharaman yang mutlak. Pokoknya haram baginya untuk masuk neraka. Faidha ata, apabila dia datang dengan membawa amal-amal kebaikan, yang dia tunaikan amal kebaikan sesuai dengan syariat yang sempurna, dengan sempurna dia tunaikan kebaikan itu, maka api neraka haram baginya dengan pengharaman yang mutlak. Namun jika dia datang dengan membawa sesuatu yang kurang, ada kekurangannya ini, dia tunaikan tapi ada kurangnya, tidak sempurna, maka harapan yang diinginkan pun di situ juga menjadi berkurang. Dia dapatkan dalam keadaan berkurang. Sehingga diharamkannya neraka atasnya pun di situ ada sisi kurangnya gitu. Tidak sempurna. Akan tetapi walaupun dia nanti masuk di dalam neraka mungkin sebentar, tapi tidak kekal di dalamnya karena dia masih punya ketauhidan. Maksudnya dia itu melakukan amal tauhid tapi juga maksiat mungkin jalan juga, maksiat gini mungkin. Nah, semacam itu, walaupun dia nanti tersentuh api neraka, tapi dia tidak kekal di dalam neraka. Yang menyebutkan di sini, misalkan contohnya orang yang berbuat zina, atau minum khamr, atau mencuri. Jika ia melakukan sesuatu dari hal itu, zina, minum khamr, atau mencuri, kemudian dia ketika melakukan itu mengatakan, asyhadu alla ilaha illallah abdagi bidzalika wajh, aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang hak disembah kecuali Allah. Aku mengharapkan dengan ucapan ini wajah Allah. Maka fahuwa kadzibun fi zamihi. Berarti orang ini tidak benar atau dusta di dalam ucapannya itu. Karena Nabi mengatakan la yasni azani hina yasni wa huwa mu'min. Tidak akan berzina orang yang akan berzina ketika dia akan berzina dia dalam keadaan beriman. Ini juga sekali lagi di dalam hadis ini juga ada bantahan terhadap kaum Murji'ah. Murji'ah ini yang mengatakan cukuplah ucapan la ilaha illallah tanpa harus dibarengi mengharapkan wajah Allah. Demikian juga ada bantahan terhadap orang Khawarij dan juga Mu'tazilah yang karena zahirnya hadis bahwasanya barang siapa yang melakukan hal-hal yang diharamkan tapi dia masih memegang tauhid, maka dia tidak kekal di dalam neraka. Akan tetapi tetap mendapatkan hukuman. Sedang mereka mengatakan orang yang melakukan dosa besar itu kekal di dalam neraka. Ahlussunnah tidak mengatakan kekal di dalam neraka. Dia tetap di dalam keimanannya tapi naqisul iman, yaitu imannya dalam keadaan kurang. Nah. Kemudian yang ketujuh faedah yang ketujuh, isbatu wajhillahi ta'ala ala ma yaliku bi jalali wa azamatihi. Menetapkan adanya wajah Allah, menetapkan wajah bagi Allah sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala.
Karena disebutkan sini yabtaghi bidzalika wajh Allah, ya sudah kita imani semacam itu. Tidak ditakwil. Ini menunjukkan adanya wajah bagi Allah sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. 6 ini dari hadis Itban. Dari hadis Itban. Kemudian hadis yang berikutnya dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala Musa ya Rabbi allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bihi. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Qala ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadza. Qala ya Musa law anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal aradina sab'a fi kaffatin wa la ilaha illallah atau fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin malas bihinna la ilaha illallah. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim wa sahahu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri, dia ada Abu Sa'id Al-Khudri Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khosroji Al-Ansori. Al-Khudri dinisbahkan kepada Bani Khudrah, seorang sahabat yang agung, putra seorang sahabat juga. Dia meriwayatkan dari Nabi SAW hadis-hadis yang banyak. Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, beliau wafat pada tahun 74 Hijriah. Di sini disebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW telah bersabda, qala Musa. Nabi Musa mengatakan, ya Musa bin Imran, yakni utusan Allah Subhanahu wa taala yang diutus kepada Bani Israel. Wa kalimur Rahman, karena Allah berbicara langsung dengan Musa. Wa kallama Musa taklima, dan Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, ya Rabbi alimni syai'an adkuruka wa ad'uka bihi. Wahai Tuhanku, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, wahai Zat yang telah menciptakan aku, alimni, ajarkan kepadaku sesuatu yang bisa aku gunakan untuk, yakni adkuruka. Maksudnya di sini adalah usni alaika wa ahmaduka bihi. Yang bisa aku gunakan untuk berzikir kepadamu, yaitu untuk memujimu dan juga untuk memberikan sanjungan kepadamu. Ajari, sampaikan kepadaku, ya Allah, sesuatu yang bisa aku gunakan untuk, yakni menyanjungmu, untuk memujimu, untuk berzikir kepada engkau. Wa ad'uka bihi, dan aku gunakan untuk berdoa kepadamu. Jadi maksudnya atawassalu bihi ilaika, aku gunakan untuk bertawasul, mendekatkan diri kepada engkau jika aku berdoa kepadamu. Aku gunakan untuk bertawasul, maksudnya supaya doanya cepat dikabulkan. Aku gunakan untuk berdoa kepadamu. Qala, maka Allah mengatakan, qul ya Musa, ucapkan, wahai Musa, ucapkan la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Jadi yang disuruh mengucapkan cuma itu, ucapkan la ilaha illallah. Maka Nabi Musa pun mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, semua hamba-hambamu yang mengucapkan itu juga. Mereka juga mengucapkan hal itu, atau kalimat itu. Jadi seakan-akan aku ingin yang lain daripada yang lain lah, yang istimewa lah. Kalau itu kan sudah umum gitu kan. Seakan-akan begitu. Semua hambamu juga mengucapkan kalimat itu, kalimat la ilaha illallah. Allah lagi mengatakan, ya Musa, lau anna samawati sab'a, wahai Musa, seandainya langit yang 7 langit, wa amirahunna ghairi,
dan penghuni langit selain aku, selain Allah. Perhatikan ini. Wa amirahunna ghairi. Jadi, dan penghuni langit selainku, selain Allah. Wal aradina as-sab'a, dan juga 7 bumi, 7 lapis bumi. Fi kifatin, langit dan penghuninya selain Allah, dan juga 7 bumi diletakkan di dalam satu sisi timbangan. Nah, bayangkan ini ada timbangan, ya kan? Ini semacam ini timbangan. Timbangan begini, ya kiri dan kanan misalkan. Satu sisi 7 langit dan 7 bumi diletakkan di situ. Wa la ilaha illallah fi kifatin. Sedangkan la ilallah juga di sisi yang lain. Sisi yang lain. Jadi ini begini tangkainya. Bumi dan langit, 7 langit dan 7 bumi diletakkan di satu sisi. La ilallah di sisi yang lain. Maka ini akan begini. La ilallah yang lebih berat. Malas bihinna la ilaha illallah. Ini saya la ilaha illallah itu lebih berat. Bayangkan lebih berat daripada 7 langit dan beserta penghuninya selain Allah dan juga 7 bumi. Maka ini juga menunjukkan yakni apa? Keutamaan la ilaha illallah. Jadi makna dari hadis ini bahwasanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam meminta dari Allah Azza wa Jalla agar Allah mengajarkan kepada beliau sebuah zikir yang bisa beliau gunakan untuk menyanjung Allah, untuk memuji Allah, untuk berdoa kepadanya, untuk jadikan tawasul, bisa jadikan tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan atau bimbingan, yaitu hendaknya mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian Nabi Musa ini melihat bahwasanya kalimat ini pun sudah umum, banyak semua orang juga mengucapkan kalimat itu. Dan beliau menginginkan sesuatu yang lebih istimewa, lebih khusus, yang tidak diucapkan oleh orang lain, yang lebih khusus daripada yang lainnya, pokoknya yang istimewa, yang berbeda dengan yang lainnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Nabi Musa tentang agungnya keutamaan zikir ini. Yaitu zikir yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya tidak ada sesuatu yang mengimbangi. Ini apa? Tentang keutamaannya. Bayangkan 7 langit dan penghuninya dan 7 bumi diletakkan di satu sisi timbangan, la ilallah, di satu sisi masih lebih berat, la ilaha illallah. Maka hadis ini memberikan banyak faedah, banyak pelajaran bagi kita. Mungkin sampai kita nanti kita akhiri sampai di sini ya, di hadis ini. Perhatikan yang pertama, di antara keutamaannya yaitu idzamu fadli la ilaha illallah lima tadzammanahu minat tauhid wal ikhlas. Agungnya keutamaan la ilaha illallah. Agungnya keutamaan kalimat la ilaha illallah. Karena di situ menunjukkan apa? Ketauhidan dan juga keikhlasan. Apa makna la ilaha illallah? La ilaha illallah maknanya apa? Tidak ada? La ilaha illallah apa maknanya? Artinya apa? Tidak ada sembahan. Pokoknya tidak ada Tuhan selain Allah ya, kurang sempurna. Tidak ada sesembahan yang hak disembah kecuali Allah. Tidak ada sembahan yang hak disembah kecuali Allah. Ini agungnya kalimat ini. Yang kedua, keutamaan Nabi Musa alaihissalam dan semangat Nabi Musa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini Nabi Musa ini, seorang nabi ini.
ini sangat semangat untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Sampai bertanya, ini apa? Tentang suatu amalan yang bisa beliau gunakan untuk itu. Ini Nabi nih. Nah, kita bukan Nabi, bukan juga mungkin kiai atau apa ya. Tapi artinya kita harus lebih butuh lagi untuk beribadah. Sudah Nabi juga bukan, ibadah harus malas-malesan gitu kan. Ya ini harus kita upayakan ini, semangat untuk beribadah kepada Allah. Semangat melakukan ibadah kepada Allah untuk melakukan amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ilallah. Ini. Kalau Nabi Musa aja demikian, maka ini menunjukkan keutamaan Nabi Musa. Maka kita semangat ini ibadah. Semangat mencari ilmu untuk bisa membenahi ibadah kita, ini semangat. Yang ketiga, poin ketiga, annal ibadah la takunu illa bima syara'allahu. Ini penting ini. Walaisa lil insani ayyabtadi'a fiha min indi nafsih. Poin ketiga ini penting, bahwasanya ibadah itu tidak bisa dilakukan kecuali dengan syariat, dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak boleh bagi manusia untuk membuat amalan, menciptakan sebuah amalan ibadah tersendiri dari dalam dirinya. Aku suka membuat suatu amalan tertentu ya, dia jadikan itu sebuah ibadah. Sementara ibadah itu tidak ada syariatnya, tidak ada tuntunannya dari Allah dan juga Rasulnya, maka tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi Musa ini seorang nabi nih, seorang nabi loh ya. Nabi Musa ini masih memohon kepada Allah agar Allah mengajarkan atau mengajari beliau apa yang bisa beliau gunakan untuk berzikir dan berdoa kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Nah, kita pun demikian. Berarti kalau kita ingin melakukan ibadah, cari ibadah-ibadah yang disyariatkan dan disunahkan oleh Nabi kita Rasulullah SAW. Ini telah banyak. Nah, tugas kita tinggal mencari nih. Mencari tahu, kemudian setelah mendapat ilmu, apa yang didapatkan diamalkan. Ini cari lagi. Insya Allah, barang siapa yang mencari ilmu ini untuk diamalkan, Allah akan membukakan baginya ilmu-ilmu yang lain. Ibadah-ibadah yang lainnya. Ini. Jadi ini sekali lagi, kita tidak boleh membuat-buat ibadah asal-asal mau kita aja. Saya mau ibadah yang demikian, pokoknya ikhlas. Kan ibadah demikian, pokoknya ikhlas. Tidak cukup. Maka harus ibadah itu yaitu dengan sesuatu yang disyariatkan oleh Allah dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang keempat, bahwasanya sesuatu ana man istaddat hajatu wa darurah ilaihi kana aktsara wujudan. Bahwasanya sesuatu yang sangat dibutuhkan itu paling banyak ditemukan atau dijumpai. Sesungguhnya la ilaha illallah itu sesungguhnya la ilaha itu, ketika la ilaha itu adalah bahwasanya seluruh alam ini membutuhkan kalimat itu, maka ini menjadi zikir yang paling banyak dijumpai dan paling mudah untuk diucapkan. Paling gampang kan, la ilaha illallah, paling mudah. Jadi tidak sulit, semua orang bisa mengucapkan ini. Ini adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan, semua orang butuh ini. Butuh akan hal ini. Ini. Jadi sesuatu yang sangat dibutuhkan, Allah Maha tahu itu. Ini banyak dijumpai, semua orang banyak mengucapkan itu, hampir semuanya bisa mengucapkan itu. Dan paling mudah untuk dilakukan. Yang kelima, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas langit. Karena di sini Allah mengatakan hadis qudsi ini, yakni lau anna samawati sab'a, seandainya
Langit yang 7, wa amirohuna, dan penghuninya ghairi, selain aku. Ya, selain Allah. Jadi ini menunjukkan Allah itu di atas, Allah itu di langit. Dan ayat-ayat Al-Quran banyak sekali yang menerangkan bahwa Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah itu bersemayam di atas ars, di langit. Maka kita hendaknya jangan mengatakan Allah di mana-mana, tapi Allah itu di langit. Ini juga menjadi dalil semacam itu. Di ayat Al-Quran banyak, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, ini banyak sekali. Ada 7 ayat kalau tidak salah. Banyak sekali situ menunjukkan itu. Makanya hadis ini juga menunjukkan bahwa Allah itu di langit, di atas langit. Dan kita pun demikian. Ketika kita berdoa, orang awam walaupun nggak tahu, kalau berdoa pun biasanya mesti secara fitrahnya, antum kalau berdoa menghadap kemana? Mesti menghadap ke atas, di langit. Orang-orang awam lihat manusia, ternyata berdoa juga memang memohon kepada Allah ke langit. Kemudian yang poin berikutnya. Ini penting, nomor 6, ya. Bahwasanya ketika kita berzikir dengan zikir ini harus diucapkan dengan sempurna. Dengan sempurna, dibaca semuanya. Jangan dipenggal. Hanya sekedar misalkan Allah saja. Sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang-orang yang jahil. Jadi kalau zikir ya la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak boleh hanya begini. Allah, 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 Allah gitu. Itu maksudnya. Jadi harus lengkap. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jangan hanya Allah, Allah, Allah. Apalagi hu nanti begitu. Nah, di kalangan beberapa orang di tasawuf sufi begitu. La ilaha illallah dianggap zikirnya orang awam. Orang yang khusus Allah, Allah. Yang super khususnya khusus hu. Maka zikir ini la ilaha illallah tentunya adalah tadi kalau membaca la ilaha illallah ini dibaca dengan sempurna dan dihayati maknanya. Lisannya ngomong begitu, batinnya meyakini tidak ada sembahan yang hak disembah kecuali Allah, dan semacam itu. Sekali lagi, kalau baca zikir ini dibaca dengan sempurna. Sebab kalau hanya Allah, Allah saja, Allah gitu aja, ini tidak ada nilai sanjungan dan pujiannya. Maka perhatikan, la ilaha illallah. Ini kalimat yang agung. Termasuk zikir apa lagi? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ada nih pahalanya. Termasuk apa lagi? Subhanallah. Kalimat ini tasbih. Maha suci Allah. Ada pahalanya. Besar pahalanya. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Ini semua itu sanjungan-sanjungan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi ini dua kalimat yang mudah diucapkan, ringan di lisan, gampang diucapkan, dicintai oleh Allah, berat nilai pahalanya di timbangan amal. Ini semua mengandung sanjungan. Maka sekali lagi, kalau berdoa dengan ini, ya ucapkan dengan sempurna la ilaha illallah. Dan banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan kalimat la ilaha illallah, termasuk zikir pagi dan petang. Ada kan? Zikir pagi petang, la ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ini dibaca 100 kali kalau bisa. Kalau nggak bisa ya 10 kali di waktu pagi. Ini. Kemudian yang ketujuh, isbatu mizanil a'mal wa anau haq. Yakni ini menetapkan adanya timbangan amal dan bahwasanya itu adalah benar adanya. Benar adanya. Jangan berpikir loh, amalan kok nggak kelihatan, bagaimana nimbangnya gitu. Jadi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Allah semua itu sangat mungkin dan sangat mudah. Maka kita yakini ini menunjukkan bahwasanya timbangan amal itu ada dan benar adanya. Kemudian yang ke-8, bahwasanya para nabi pun
membutuhkan penegasan, keterangan dan penjelasan dan penegasan tentang keutamaan la ilaha illallah. Tentang keutamaan la ilaha illallah. Yang terakhir, bahwasanya bumi ini juga ada 7 sebagaimana langit. Bumi ada 7 sebagaimana langit. Ini doanya di sini semacam itu. Nah, ini diharapkan ketika kita mengetahui keutamaan semacam ini, kita semakin yakin, kemudian semakin meyakini ketika kita mengucapkan kalimat tersebut, kita ucapkan dengan lisan kita mengucapkan itu, batin kita, hati kita ini memahami ucapan itu, kemudian anggota tubuh kita, amalan kita menunjukkan, jadi mengamalkan konsekuensinya. Jadi konsekuensi kalimat tersebut. Insya Allah ketika demikian, maka mudah-mudahan ucapan tersebut ketika kita ucapkan dengan demikian, ini akan memberikan faedah, manfaat yang besar bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan istiqomah kepada kita untuk bisa berpegang kepada kalimat tauhid ini, dan juga diakhiri hidup kita nanti dengan bisa mengucapkan kalimat ini, kemudian menjadi dengan keadaan husnul khotimah. Ini yang kita harapkan. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada. Baik. Nah, mungkin aktafi fi hadza, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.